Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya sudah sangat merasa jijik dengan banyaknya saling hina di antara kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia ini, terutama yang berkaitan dengan perbedaan agama. Agama yang satu menghina agama yang lain, kelompok yang satu menghina kelompok yang lain. Saya sebagai orang Islam merasa tidak nyaman dan sangat merasa jijik dengan hal tersebut. Kita bisa melihat penghinaan-penghinaan itu di media sosial, di dalam tulisan-tulisan yang bertebaran di mana-mana, di YouTube, di dalam blog. Itu sangat menjijikkan kalau saya. Yang saya heran, mengapa orang Islam bisa melakukan penghinaan-penghinaan seperti itu. Orang non-muslim saya tidak begitu perhatian ya, karena saya tidak tertarik lah ngasih tahu mereka. Saya sebagai orang Islam merasa berkewajiban untuk saling mengingatkan bahwa kita ini dilarang keras untuk menghina agama orang lain. Itu bukan Rasul yang melarang, Allah yang melarang. Saya tidak tahu siapa yang mulai ini, antara orang non-muslim atau orang Islam yang melakukan penghinaan. Tapi itu hal yang tidak perlu dilakukan. Orang Islam itu larangannya sudah jelas. Mengapa kita dilarang? Mengapa Allah melarang kita untuk melakukan penghinaan? Karena Allah tidak mau dihina kembali. Kalau kita menghina agama orang lain, maka pemeluk agama itu akan berbalik menghina dengan kata-kata yang kasar tanpa pengetahuan, dan mungkin juga didorong oleh kisah-kisah bohong, kisah-kisah palsu yang mereka dapatkan. Saya sangat prihatin dengan hal tersebut. Seharusnya kita itu sebagai orang Islam jangan melakukan penghinaan, terutama memulai. Coba bayangkan, misalkan Anda menghina orang tua orang lain, misalkan dengan kata-kata seperti ini: kamu ini sekarang hidup sengsara itu karena orang tua kamu, ayah kamu itu dulunya pemabuk, pemalas, tidak sekolah, sehingga wajar kalau kamu hidup miskin. Tidak seperti saya, hidup berkecukupan karena orang tua saya dulu belajar baik dan punya gelar, sehingga mendapatkan pekerjaan yang nyaman seperti sekarang ini. Jika Anda mengatakan seperti itu kepada orang lain, maka orang lain itu akan membalas menghina Anda. Bahkan menghinanya itu lebih-lebih dan tidak didukung oleh pengetahuan. Misalnya, dia membalas, biarin saya miskin, orang tua kamu korup,
orang tua kamu serakah, orang tua kamu tidak mau berbagi dengan orang lain, orang tua kamu pencuri, mencuri uang negara, mencuri uang perusahaan. Bisa jadi sebetulnya kata-katanya itu salah, tetapi dia mengatakan seperti itu karena terdorong oleh Anda yang menghina orang lain itu. Coba kalau kata-kata dia itu sampai kepada orang tua kita, kepada ayah kita yang dia hina, dia pasti akan marah. Dia pasti, orang tua kita itu akan pasti merasa terhina, harga dirinya merasa dijatuhkan. Nah, seperti itu. Itu juga Allah juga seperti itu. Kemudian ada contoh dari Rasulullah SAW setelah perang Badar. Itu Rasulullah mendapatkan banyak tawanan dan dikumpulkan di luar. Ketika tawanan itu dikumpulkan di luar, istri Rasulullah yang bernama Sauda itu memaki-maki tawanan itu. Apa yang Rasulullah katakan? Malah dia berkata keras kepada Sauda dari dalam rumah. Sauda, kamu itu sudah membangkitkan semangat dia untuk melawan Allah dan Rasulnya. Artinya Rasulullah tidak ingin para tawanan itu melawan Allah dan Rasulnya. Malah Rasulullah itu sebetulnya ingin memberikan keselamatan. Makanya agak bersuara keras terhadap Sauda. Nah, kemudian sekarang kita sebagai umat Islam tidak boleh lagi memulai penghinaan. Kalau ada agama orang lain atau aliran kepercayaan lain yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan penghinaan kepada keyakinan kita, kita bisa mengatasinya karena kita memiliki undang-undang tentang pelecehan terhadap sekelompok masyarakat. Sekelompok masyarakat itu bisa agama, suku, golongan, atau apapun. Jika Anda merasa dihina oleh agama lain, oleh aliran kepercayaan yang gemar memaki-maki, melaknat keyakinan saudara, maka Anda bisa menggunakan undang-undang itu. Dan itu kewajiban dari para penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang itu. Jadi jangan seperti berbalas pantun yang sana menghina, kita menghina. Ini tidak pernah selesai urusan seperti itu. Memang benar bahwa yang menghina Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dihukum mati. Tetapi kita tidak bisa melaksanakan hukum mati sendirian. Hukum mati itu kalau ingin dijalankan harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam lembaran negara sehingga menjadi undang-undang, kemudian mengikat seluruh bangsa Indonesia, dan itu baru bisa dilakukan. Begitu. Jangan lagi umat Islam memulai penghinaan karena Allah akan kembali dihina. Dan Anda yang memulainya, dan itu dosa karena Allah sudah melarang. Dan Nabi juga sudah memberikan contoh. Paham kan? Gunakan aturan yang ada. Di Indonesia itu sudah ada aturan itu. Tinggal Anda melakukan memanfaatkan undang-undang itu kalau merasa dihina. Jangan lagi balik dihina gitu. Malah kalau hati Anda kuat dan tidak ingin melaporkan, aja orang yang menghina itu dengan bahasa kasih sayang, bahasa kelembutan, karena kita umat Islam itu dianjurkan sering-sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita itu harus menebarkan kasih dan sayang, bukan maki-makian.
Kita juga tidak dianjurkan untuk mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa dan maha adil, maha berkehendak dan maha besar, tetapi maha pengasih dan penyayang. Mari kita tebarkan di muka bumi ini kasih dan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.